Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan mencoba melakukan pengimbasan dalam seri guru belajar kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Perkenalkan, saya Endah Septiani, guru dari SMA Negeri 1 Gringsing. Baik, setelah saya mengikuti bimbingan teknis kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi melalui seri guru belajar Kemdikbud, saya bisa menyampaikan video pengimbasan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan dari pelatihan ini yang pertama adalah bahwa akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Kemudian, tujuan yang kedua, bahwa mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan juga kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Selanjutnya, ada 6 materi di dalam seri guru belajar ini. Materi yang pertama adalah terkait resiliensi, yaitu tangguh dan teknologi. Kemudian materi yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Materi yang ketiga adalah creativity, yaitu konten dan teknik penceritaan. Materi yang keempat adalah communication, berkaitan dengan komunikasi efektif. Materi yang kelima adalah empower teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Dan materi keenam adalah collaboration, kolaborasi dan dampaknya. Nah, materi ini nanti akan kita pelajari dalam seri guru belajar adaptasi teknologi. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu resiliensi, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi atau resilience, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur. Jadi resiliensi itu bisa juga disebut sebagai daya lenting atau ketahanan. Kita nanti akan menjumpai istilah SEMR. Apa itu? S itu adalah substitution, kemudian A itu adalah augmentation, M itu adalah modification, dan R itu adalah redefinition. SEMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan itu terdiri dari mulai tingkat pemula ke mahir. Dimulai dari substitution, kemudian augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, maka semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Ini menurut Adi Respati. Kemudian materi yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir kritis. Dalam episode ini membekali Anda dengan keterampilan sederhana untuk menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid kita. Praktek ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah observasi, yaitu diekspresikan lewat pernyataan. Saya baru sadar bahwa. Kemudian insight, yang diekspresikan lewat pernyataan. Saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan dan sebagainya. Latihan ini sangat sederhana, hanya menuntut 2 syarat. Yang pertama, menjadikannya sebagai kebiasaan kita dulu, kemudian yang kedua, mendemonstrasikan di hadapan murid dan mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Maka kesadaran dan juga keterpikiran ini harus menjiwai dalam setiap langkah-langkah guru. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir kritis. Kemudian apa kaitannya berpikir kritis dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan. Misal, kita menggunakan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis.
Pastikan murid mempraktikkan saya sadar, saya berpikir di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi. Ketika tanya jawab di video meeting, ataukah ketika menyusun materi presentasi, atau ketika diskusi online di chat group, atau ketika memberikan komentar di LMS. Kemudian, materi yang ketiga adalah terkait creativity, konten dan teknik penceritaan. Apa itu konten? Ya, konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual yang berisi sebuah informasi. Sehingga terdapat 3 tahapan membuat konten yang dimulai dari membuat rencana apa konten yang akan digunakan. Kemudian, apa kaitannya pembelajaran dengan teknologi? Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang penting. Selalu kembali dengan melihat diri sendiri, menarik atau tidak, informatif atau tidak, membuat peduli atau tidak. Kita sebagai pembuat konten selalu dapat menjawab dengan tepat, tapi hambatan terbesarnya adalah apakah kita bisa jujur pada diri sendiri. Nah, kemudian materi yang keempat adalah communication atau komunikasi efektif. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan juga mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan juga diasah. Sehingga di era komunikasi virtual ini, tantangan bagi kita sebagai guru adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun secara tatap langsung. Bagaimana kemudian kita mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Jadi pada dasarnya komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama membina hubungan baik, kemudian membagikan informasi dan juga saling mendengar. Kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut, yaitu keadaan, perasaan, dan juga emosi. Kemudian materi yang kelima adalah empowered teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Apa itu kelas campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan di tahun 2017, maka Buki Setiawan mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pembelajaran yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan juga tempo belajarnya. Kemudian, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Kemudian menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan juga dapat membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar yang berkomitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan juga berpikir reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Kemudian materi terakhir adalah berkaitan dengan collaboration, berisi tentang kolaborasi dan juga dampaknya. Materi di dalam materi ke-6 yang pertama ini adalah kolaborasi dan juga dampaknya, kemudian pengertian kolaborasi, pentingnya melakukan kolaborasi bagi guru dan tenaga kependidikan, kemudian dampak dari melakukan kolaborasi, kemudian macam-macam kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan, dan juga praktik baik Dirjen GTK sebagai wadah kolaborasi bagi guru dan tenaga kependidikan, yaitu dengan adanya program guru belajar, program guru berbagi, dan juga program sekolah penggerak. Nah, itu tadi adalah 6 materi yang berada di dalam guru belajar seri adaptasi teknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.